Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak hebat, apa kabar kalian hari ini? Sehat semua bukan? Baik anak-anak, hari ini kita akan belajar tema 6 subtematika pembelajaran 1. Ayo selamatkan hewan dan tumbuhan. Sebelum pelajaran kita mulai, marilah kita berdoa dulu sesuai agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Anak, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah kompetensi dasar yang kita capai hewan dan tumbuhan hidup di tempat habitat mereka atau di tempat tinggal mereka, baik di hutan, pegunungan, dataran tinggi, dan yang lainnya, di mana banyak air dari sumber air di pegunungan atau dataran tinggi lainnya mengalir dengan jernih untuk memenuhi kebutuhan hewan dan tumbuhan di habitat mereka. Hingga suatu hari, datanglah gerombolan orang-orang yang membabat hutan, menebang hutan secara liar, sehingga mengakibatkan hutan menjadi gundul, tandus, akibat dari ulah para pembabat hutan secara liar. Hutan tersebut atau dataran tinggi yang mereka babat tadi digunakan sebagai tempat tinggal di rumah, perkampungan, bahkan gedung-gedung bertingkat. Itu semuanya mengakibatkan habitat tempat tinggal hewan dan tumbuhan mulai terganggu. Anak, mengapa hewan dan tumbuhan harus kita lestarikan? 1. Agar tidak punah. 2. Dapat dimanfaatkan oleh manusia sebagai bahan makanan. 3. Menjaga keseimbangan ekosistem antara produsen dan konsumen. 4. Dapat dimanfaatkan sebagai sumber belajar. Bagaimana upaya untuk melestarikan hewan? 1. Memahami pentingnya pelestarian hewan. 2. Memahami cara merawat hewan peliharaan. 3. Khusus untuk hewan langka, kita tidak boleh memeliharanya, melainkan harus membiarkannya di habitat aslinya dan mendukung pemerintah dalam melestarikan hewan langka tersebut. 4. Pemerintah membuat penangkaran hewan langka seperti ex situ, penangkaran di luar habitat aslinya, misalnya kebun raya, kebun binatang, dan taman safari. In situ, di dalam habitat aslinya, misalnya taman nasional, cagar alam, suaka marga satwa, dan hutan lindung. 5. Tidak melakukan perburuan liar. 6. Tidak memperjualbelikan hewan langka. Jadi anak-anak, cara kita melestarikan hewan agar tidak punah. Terus selanjutnya, marilah anak-anak, ayo kita membuat poster. Bagaimana cara membuat poster yang baik dan benar? Maka ikutilah langkah-langkah yang ada berikut ini. Pertama, siapkan kertas, alat tulis, dan alat mewarnai. Langkah yang dilakukan, 1. Carilah informasi tentang salah satu hewan langka. Nama dan manfaat hewan tersebut, cara perkembangbiakannya, kemudian cara melestarikan hewan tersebut. Hiasi postermu agar indah dan menarik. Anak, berikut adalah sebuah teks. Ayo lestarikan hewan dan tumbuhan langka Indonesia. Indonesia merupakan negara kepulauan yang kaya akan beragam jenis hewan dan tumbuhan. Setiap pulau di Indonesia memiliki hewan yang unik dan menjadi ciri khas pulau tersebut. Komodo di Kepulauan Nusa Tenggara Timur merupakan salah satu contoh hewan langka yang dilindungi oleh dunia internasional. Pulau Komodo secara resmi diakui sebagai salah satu dari 7 keajaiban dunia. Pulau ini menjadi sebuah taman nasional yang dikagumi oleh masyarakat dunia.
Taman nasional banyak terdapat di Indonesia, seperti Taman Nasional Tanjung Puting di Kalimantan yang melindungi orangutan. Tujuan dibuatnya Taman Nasional adalah untuk melestarikan hewan dan tumbuhan yang semakin berkurang jumlahnya. Bertambahnya jumlah penduduk menjadi penyebab utama berkurangnya hutan tempat hidup hewan-hewan tersebut. Pembangunan gedung dan perumahan menjadi penyebab menyingkirnya hewan tersebut dari habitat aslinya. Perburuan liar mengakibatkan hewan tersebut berada di ambang kemusnahan. Anak, di dalam teks tadi terdapat 3 paragraf. Sekarang, tentukanlah ide paragraf 1, ide paragraf 2, dan ide paragraf ketiga. Kemudian buatlah simpulan. Simpulan adalah intisari dari teks bacaan tersebut. Negara-negara di kawasan Asia Tenggara yang punya sistem pemerintahan yang berbeda-beda, namun pada dasarnya semua berbentuk republik, kecuali Thailand, Kamboja, Laos, Malaysia, dan Brunei Darussalam yang berbentuk kerajaan. Yuk kita pelajari lebih lanjut tentang kondisi politik negara-negara ASEAN berdasarkan fakta-fakta negara ASEAN itu sendiri. Dimulai dari Brunei Darussalam, Kamboja, Indonesia, Laos, Malaysia, Myanmar, Filipina, Singapura, Thailand, Vietnam. Dan anak, buatlah diagram Venn antara 2 negara yang ada di kawasan ASEAN, terutama yaitu kehidupan politik. Kalian buat dibandingkan ya persamaannya apa dan perbedaannya apa. Di dalam tugas ini nanti akan dikumpulkan melalui link yang disediakan oleh Bapak yang akan saya kirim di grup Microsoft Teams kita. Oke, anak-anak semuanya, kita tadi sudah pelajari tentang bagaimana cara melestarikan hewan dan tumbuhan, kemudian bagaimana cara membuat poster yang baik dan benar, dan ketiga, kita sudah belajar tentang negara-negara yang ada di kawasan ASEAN, baik dari segi budaya dan fakta politik yang ada di 10 negara anggota ASEAN. Sampai di sini dulu anak-anak pelajaran kita hari ini. Sampai ketemu besok lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.